Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 7 Oktober 2022. Bacaan kita hari ini 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu kami bersyukur di pagi hari ini. Engkau Allah yang begitu baik mengasihi kami, memelihara terus kehidupan kami dalam peristirahatan kami tadi malam, hingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap karya dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami. Firman Allah ini menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami untuk menjalani hidup hari ini. Roh Kudus kiranya menuntun kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bacaan kita hari ini 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 13. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang prajurit penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Jemaat Tuhan, tema kita prajurit Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menjadi pengikut Kristus tidak berarti kita sudah aman, bebas dari godaan iblis, tetapi justru harus bersedia menanggung tantangan, bahkan risiko yang mungkin saja mengancam hidup kita. Untuk itu, Rasul Paulus sangat menekankan tentang kesiapan pengikut Kristus untuk berperang melawan musuh. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12. Apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang prajurit yang siap untuk diutus masuk ke depan perang, ke medan perang? Tentu yang dibutuhkan adalah mental dan peralatan perang lainnya. Apalagi lawan kita adalah penguasa dan roh-roh jahat yang juga memiliki kekuatan dan kuasa yang sangat mungkin mempengaruhi dan berpotensi menjatuhkan kita. Mau atau tidak, mau atau tidak, musuh-musuh ini harus dilawan, karena jika tidak,
maka akan menguasai kita dan menyeret kita ke jurang kebinasaan. Bagaimana kita harus melawan? Memang tidak mudah dan inilah yang harus dilakukan. Fokus kepada Tuhan dan memiliki prinsip iman yang teguh. Jangan disibukkan dengan urusan pribadi dan perkara duniawi, sehingga perkara-perkara rohani dikesampingkan. Tidak sedikit orang Kristen tidak lagi mengutamakan Tuhan. Agama sekedar identitas saja. Seorang pengikut Kristus harus telah melatih dan memperlengkapi diri sehingga benar-benar menjadi laskar Kristus yang tangguh dan tidak mudah diseret oleh kuasa iblis. Kejadian 339 dikatakan, maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah, iringi panji cemerlang, maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sebagai prajurit-prajurit Kristus untuk terus tunduk dan setia pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan kami boleh berjalan di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang setia dan taat. Kami berdoa Tuhan, pesiarahan hidup kami hari ini, mohon kasih dan perlindungan daripada Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha, dalam pelayanan aktivitas, tanggung jawab, dan apa yang harus kami kerjakan hari ini. Tuhan kiranya menolong kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, dianugerahi hikmat untuk mengayomi bangsa dan negara ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Orang tua kami menikmati masa-masa tua, berkati tetap sehat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan, kuatkan mereka. Dan kami berdoa saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan yang layak bagi mereka. Anak-anak yang sementara dalam bangku pendidikan, dalam bangku studi, Tuhan berkati mereka berjuang dengan baik dan selalu ditambahkan kemampuan, kecerdasan daripada Tuhan. Bimbinglah kami hari ini ya Tuhan, kami boleh lalui hari ini dengan baik karena kasih dan pertolongan-Mu. Inilah doa dan syukur kami, ampuni kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini.